Bahkan dia pun ketakutan gitu loh. Yang awalnya ceria, bisa bermain sama anak-anak, dia ini seperti orang yang mempunyai banyak masalah. Terdiam, merenung, bahkan tatapannya itu sangat kosong. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas nih tentang sebuah rumah yang sangat terkenal horor. Ya, terkenal angker. Rumah itu terkenal angker karena mempunyai peristiwa yang sangat mengerikan yang dapat membuat bulu kuduk kalian merinding. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak ceritaku sampai habis ya. Pada 13 November tahun 1974, ada sebuah peristiwa yang terjadi pada satu keluarga yang tinggal di rumah Amy Vitale ini. Yang tinggal di rumah itu adalah keluarga DeFeo yang terdiri dari 7 orang, yaitu sepasang suami istri dan kelima anaknya. Rumah Amy Vitale ini teman-teman sangat luas, sangat besar. Kalau dari model rumah Amy Vitale ini seperti kolonial Belanda. Rumah itu pun terletak di tepi danau yang beralamat di 112 Avenue, Amy Vitale, New York. Rumah ini terlihat seperti biasa-biasa aja. Sampai terjadilah peristiwa yang sangat mengerikan. Pada kejadian itu teman-teman, terjadinya pada malam hari. DeFeo dan juga istrinya tidur di kamarnya. Anak kedua dan ketiga tidur di kamarnya pula. Dan kamarnya itu di bagian tengah. Sedangkan anak ketiga dan anak keempat, kamarnya itu paling pojok. Pada saat itu mereka tidur semua, kecuali anak yang pertama. Anak pertamanya mereka nggak tidur teman-teman. Ya, pada malam itu, anak pertamanya dari DeFeo ini, dia ada di ruang bawah tanah. Dan pada saat itu, dia memang sedang sedikit merenung, nggak bisa tidur. Dia sedang memperbaiki alat senapan anginnya, yang biasanya alat senapan anginnya itu untuk berburu, ya, berburu bersama ayahnya DeFeo. Dan pada saat itu juga dia sedang mengonsumsi minum-minuman teman-teman, dan dia pun sambil memainkan senpinya itu teman-teman. Dan jenis senpinya itu adalah Marlin Caliber. Nama anak pertamanya ini adalah Ronald ya teman-teman, Ronald DeFeo. Nah, namun tiba-tiba si Ronald ini naik ke atas sambil membawa senpinya itu. Dan secara tiba-tiba senpinya itu ditarik pelatuknya. Dia pun membuka kamar kedua orang tuanya dan langsung dor. Kalian tahu aja kan apa yang dilakukan. Nah, setelah dia menyelesaikan kedua orang tuanya, tanpa rasa kasihan, tanpa ada rasa seperti langsung sedih atau apa, atau merasa bersalah, itu nggak ada. Dan dia pergi lagi ke kamar sebelahnya, ke tempat adik-adiknya tidur. Anak kedua, ketiga, anak keempat, dan anak kelima. Nah, pada saat itu teman-teman, semuanya telah diselesaikan oleh Ronald ini dengan senpi kalibernya itu teman-teman. Setelah keluarganya itu sudah diselesaikan alias terbunuh, dia pun langsung pergi ke kafe bar. Ya, dia pergi ke kafe bar untuk mengadukan apa yang telah terjadi. Bahkan dia pun mengarang sebuah cerita teman-teman agar orang-orang mempercayai hal itu. Dia pun sambil mengonsumsi, lumayan lah ya, mengonsumsi alkohol, ya, minum-minuman itu. Dan setelah itu dia pun memberikan keterangan pada salah satu penjaga. Bahkan ada orang yang di sampingnya itu mendengar ceritanya. Dia pun mengatakan kalau seluruh keluarganya itu sudah tiada pada malam itu juga. Dia ngomong kalau keluarganya itu telah dihabisi oleh beberapa mafia. Ya, mafia
yang datang ke rumahnya, menyerbu rumahnya, dan tiba-tiba mendor semua tuh keluarganya. Awalnya itu orang-orang pada percaya, namun ada beberapa orang yang gak percaya. Apalagi dia ini ngomong sambil gak sadar diri gitu, maksudnya dia itu lagi mengkonsumsi alkohol kan. Jadi orang menganggapnya mungkin ini ada sesuatu yang ganjal, entah dia berbohong atau bagaimana, sehingga ada tuh tetangganya yang masih ada di bar itu, dia pun langsung tuh pergi melihat langsung ke rumahnya. Sebelumnya diminta itu alamat si Ronald ini. Nah, Ronald ini kebetulan bertemu juga dengan temannya di situ. Namun temannya ini nggak langsung bertanya, tapi karena dia mendengar keterangan dari Ronald, dia pun langsung pergi ke rumah Ronald dan membuktikan apa benar perkataannya Ronald itu, kalau keluarganya pada malam itu sudah nggak ada. Nah, akhirnya pergilah tuh temannya si Ronald ini untuk melihatnya langsung bersama orang-orang yang ada di bar itu. Saat dia melihatnya langsung, teman-teman, dia memasuki rumah itu. Awalnya itu biasa-biasa aja, nggak ada seperti kayak berantakan atau apa gitu. Biasanya kalau rumah itu atau rumah yang biasanya dirampokin pasti berantakan kan, dan pasti tetangga-tetangga heboh karena mendengar suara kegaduhan. Namun saat dimasukin rumahnya itu seperti gak ada terjadi apa-apa. Tapi karena mereka ini niatnya mencari seluruh anggota keluarganya di sana, akhirnya mereka pergi ke lantai 2 dan mereka itu pergi langsung ke kamar yang sudah terbuka. Dan ternyata benar aja teman-teman, teman DVO ini dan juga orang yang ada di bar itu melihat secara langsung semuanya memang sudah gak bernyawa lagi di tempat tidur mereka masing-masing. Dan hal itu membuat mereka kaget dan shock, karena hal itu sangat mengerikan. Akhirnya mereka kembali ke bar, bahkan mereka pun langsung menelpon kantor polisi. Nah, pada malam itu pun heboh teman-teman, bahkan para tetangga pun sempat berpikir ada apa sih di luar sana, mungkin atau ada pesta atau apa. Akhirnya tetangga pun keluar dan mereka juga kaget karena mereka juga nggak mendengar apa-apa, dan diyakini yang dibawa oleh Ronald itu seperti nggak ada suaranya gitu, seperti suaranya itu sudah disamarkan gitu. Ada juga sih senjata yang memang nggak ada suaranya kalau ditarik pelatuknya. Nah, saat itu juga si Ronald ini pun langsung ditangkap, diamankan di kantor polisi dan akan dimintai keterangan. Bersamaan itu juga si polisi ini banyak yang datang tuh untuk mengecek atau menyelidiki apa yang benar terjadi di sana dan kenapa bisa seperti itu gitu. Bahkan ambulan datang, semua orang datang lah untuk menyaksikan hal itu. Tapi ya, kalau di sana itu nggak seheboh dengan Indonesia ya. Kalau dengar salah sedikit kejadian, wow, mungkin satu kampung yang bisa berkumpul. Tapi di sana nggak, palingan ya 1, 2, 3 orang gitu loh. Karena mereka itu takut untuk mengganggu penyelidikan. Akhirnya hanya terlihat polisi aja dan beberapa orang di sana. Nah, pada saat itu pun sangat menggemparkan teman-teman, ya menggemparkan New York. Karena hal itu baru aja terjadi, nggak pernah sebelumnya terjadi apa-apa. Karena pada masa itu masa yang sangat tenang gitu loh. Tiba-tiba yang awalnya tenang menjadi hal yang sangat mengerikan, membuat orang itu menjadi takut. Apalagi dari keterangan Ronald, hal itu terjadi karena ulah mafia. Akhirnya tuh penyelidikan pun dilakukan. Ronald dimintai keterangan selama 12 jam lamanya oleh pihak polisi teman-teman. Dia pun diinterogasi oleh polisi agar keterangannya ini nggak berbelit-belit, nggak berbohong. Karena dari setiap keterangannya itu ada kejanggalan yang membuat polisi ini nggak yakin kalau mafia yang melakukannya.
Karena Ronald ini merasa tertekan, akhirnya Ronald ini pun mengaku juga kalau dialah pelakunya. Polisi pun sontak kaget. Kenapa bisa gitu loh? Ronald ini setega itu sama keluarganya sendiri. Apalagi adik-adiknya itu masih kecil-kecil banget gitu loh. Dan mereka itu gak melakukan perlawanan, mereka dalam keadaan istirahat loh. Dan Ronald ini pun memberikan keterangan yang mungkin seperti kayak kejadian paranormal, seperti hal gaib gitu. Dia mengatakan kalau dia selalu diganggu oleh bisikan-bisikan yang sangat mendorong dia untuk melakukan hal jahat, untuk menyakiti keluarganya. Dia pun memberi keterangan kalau bisikan-bisikan itu selalu ada di telinganya, selalu menyuruh dia untuk menyakiti keluarganya itu. Bahkan bisikan itu selalu ada setiap harinya. Dia pun mencoba untuk gak menghiraukannya, tapi bisikan itu selalu ada nempel gitu loh di telinganya. Bisikan-bisikan itu adalah bisikan-bisikan gaib yang berasal di rumahnya itu. Bahkan menurut Ronald ini, bisikan-bisikan itu seperti mengepung rumahnya. Saat dia sudah mengakhiri kedua orang tuanya, hal itu gak berhenti. Dia pun tetap mencari keluarganya yang lain dan melakukan hal yang sama untuk mengakhiri mereka. Dia pun mengatakan teman-teman kepada polisi, setelah dia melakukan hal itu, setelah keluarganya sudah habis, dia pun tiba-tiba langsung sadar, seakan-akan bisikan atau orang yang seperti menyuruh dia untuk menyakiti keluarganya itu hilang dalam sekejap. Dia pun merasa seperti mimpi, bukan nyata. Tapi kenyataannya seperti itu, karena dia merasa kayak takut, bahkan dia pun merasa setengah sadar juga katanya kan. Dia langsung pergi ke bar dan memberitahukan orang-orang. Namun dinyatakan kalau dia ini memfitnah mafia. Dia menuduh para mafia yang melakukannya, padahal dia sendiri gitu loh. Dan dia pun memberikan keterangan kalau dia sengaja minum minuman begitu banyak di bar itu agar mengelabui orang-orang kalau dianya ini memang benar-benar gak berbohong gitu. Tapi karena polisi ini cerdik ya teman-teman, dia gak percaya begitu aja. Karena polisi ini sangat teliti tentang hal ini. Apalagi ini dengan merenggut banyak nyawa, satu keluarga. Ronald pun berteriak, "Aku selalu dibisiki dan dihantui oleh suara-suara misterius itu di rumahku." Dia bilang seperti itu. Dan dia seperti membela diri kalau bukan dia yang melakukannya, tapi bisikan-bisikan itu yang mendorongnya untuk melakukan hal itu. Dan itu seperti bukan dirinya. Dia ngomong seperti itu teman-teman. Namun polisi ini gak ingin percaya 100% kepada Ronald. Karena tentang hal gaib itu gak ada sangkut pautnya. Dan gak ada buktinya kalau dia tuh dirasuki atau seperti gak sadar atau bahkan seperti orang kena gangguan jiwa. Tapi dia ini waras gitu loh. Dan polisi ini sangat gak nyangka tentang apa yang dilakukan Ronald. Apalagi usia Ronald ini 23 tahun teman-teman. Seharusnya seusia Ronald ini sudah bisa membahagiakan kedua orang tuanya dan juga adik-adiknya. Bahkan dialah yang harus melindungi keluarganya. Namun malah seperti itu gitu loh. Polisi pun gak nyangka banget tentang apa yang telah dilakukan Ronald ini. Yang harusnya dia jujur terus terang, tapi dia seperti seolah-olah dirasuki oleh makhluk-makhluk gaib gitu loh. Kasusnya ini teman-teman diwarnai sejumlah keanehan. Ronald pun teman-teman sempat dinyatakan gangguan jiwa. Ya, dia ini sudah mengalami depresi yang sangat tinggi, sehingga tanpa sadar dia melakukan hal itu. Dan dia pun kebanyakan menghayal, dia itu berimajinasi itu sangat tinggi antara mimpi dan sadar gitu. Walaupun sebagian orang mengatakan kalau Ronald ini mengalami gangguan jiwa dan mengalami gangguan mental, bahkan banyak orang juga yang mengatakan kalau Ronald ini pun sudah dirasuki oleh makhluk-makhluk di sana. Tapi hakim menepisnya dan gak akan mau menyangkutkan hukum dengan hal-hal seperti hal-hal gaib
atau yang bersangkutan dengan paranormal gitu loh. Hukum ya tetap hukum, dan hal itu seperti hal-hal lain itu nggak dianggap, karena bagi hakim itu hanyalah sebuah pembelaan diri agar ringan gitu loh hukumannya. Tapi kenyataannya ini, orangnya ini loh semuanya udah meninggal, dan itulah hal nyata yang benar-benar terjadi di depan mata, dan itu yang harus diadilin gitu loh. Dan semua itu nggak ada hubungannya dengan hukum. Akhirnya teman-teman, Ronald DeFeo ini pun dihukum seumur hidup. Ya, seumur hidupnya dia di penjara. Rumah Amy Vitale-nya pun terbengkalai beberapa bulan. Nah, nggak terasa sudah 13 bulan teman-teman, atau dibilang sudah 1 tahun 1 bulan. Rumah DeFeo ini kosong. Gak lama kemudian rumah itu pun dibeli oleh keluarga Lutz. Nah, keluarga Lutz ini terdiri dari suami istri dan ketiga orang anaknya yang kecil-kecil teman-teman. Di hari pertama mereka tinggal di rumah Amy Vitale itu, mereka pun mengundang pemuka agama ya untuk mengusir dan memberkati rumah itu, agar rumah itu nggak terlihat angker lagi, rumah itu bersih, rumah itu aman, dan nggak ada seperti hawa-hawa aura yang sangat negatif di sana. Pemuka agama pun datang untuk rumah itu, dan mereka itu sama-sama masuk tuh di rumah itu. Namun teman-teman, saat memasuki rumah itu, si pemuka agama ini langsung merinding bulu kuduknya. Ya, dia pun dibuat seperti orang kayak ragu gitu loh, kayak takut. Pemuka agama ini pun memberikan sebuah keterangan kalau dia mendengar suara-suara aneh, dan suara aneh itu seperti berulang ngomongnya gitu loh. Pergi kau dari sini, pergi kau dari sini, seperti itu. Dan suara itu seperti ada di beberapa sudut rumah itu. Setiap dia melangkah selalu mendengar suara-suara aneh, dan suara-suara itu seperti berbeda-beda gitu loh, namun hal yang sama yang diucapkan. Pergi kau dari sini, pergi kau dari sini, seakan-akan seperti nggak senang gitu loh. Dia pun langsung kaget. Awalnya sih dia pikir suara candaan aja kali ya, dari mungkin ada orang lain selain mereka. Tapi lama-kelamaan si pemuka agama ini pun sadar, ternyata suara-suara itu adalah suara-suara penunggu rumah itu. Dan si pemuka agama ini pun mengatakan kalau dia itu seperti ditampar begitu keras di pipinya oleh makhluk yang tak kasat mata. Si pemuka agama ini pun takut gitu loh. Nah, keluarga Lutz ini yang sudah terlanjur membelinya ini pun terpaksa tinggal di rumah itu. Dia pun membuktikan tuh apakah benar sih yang dikata orang-orang kalau rumah ini masih berhantu, padahal dia sudah melakukan pengusiran gitu, memberkati rumah itu agar rumah itu selalu baik, selalu bagus dan aman untuk ditempati. Nah, dari hari pertama atau di malam pertama mereka tinggal di rumah Amy Vitale itu, mereka itu selalu diganggu teman-teman. Ya, mereka diganggu suara, berbagai macam kejadian hal aneh gitu loh. Mereka itu dihantui, bahkan dipenuhi peristiwa-peristiwa aneh yang sulit untuk dijelaskan gitu loh. Dan semuanya itu di luar akal sehat sang suami yang ada di keluarga Lutz itu. Dia itu melihat istrinya itu ada 2 teman-teman di ruangan berbeda. Bahkan dia melihat istrinya itu semakin menua gitu loh, tiba-tiba langsung tua aja gitu loh. Selain itu, mereka pun melihat tempat tidur anaknya itu berputar-putar di langit-langit plafon kamarnya itu teman-teman. Padahal tempat tidurnya itu sangat berat loh, nggak mungkin kan kalau ada orang yang iseng untuk melakukan hal itu. Masa sih mau muter-muter kasur, bahkan sampai ke plafon. Dan putarannya itu bukan putaran seperti kasur yang sangat ringan banget, tapi itu sangat cepat loh putarannya, seperti ada yang memainkan kasur itu. Dan saat mereka menyalakan api unggun, ada sebuah cairan aneh yang turun dan hampir memadamkan api unggunnya itu teman-teman. Cairan aneh itu menetes dari atas dan berbau sangat amis. Pada keesokan harinya, saat pagi-pagi buta, pintu depan mereka itu tiba-tiba terbuka gitu loh, dan tiba-tiba tertutup sendiri.
Dan tertutupnya itu bukan tertutup seperti ditutup dengan pelan, tapi terbanting. Dan itu sangat keras, sehingga membuat anak-anak keluarga Lutz ini terbangun. Dan pada saat itu sang istri ini ada di dapur, sedangkan sang suami berada di ruang tengah sambil membaca koran. Hal itu pun membuat mereka sontak kaget dan bingung kenapa bisa gitu. Kok bisa seperti itu? Dan mereka pun berkeliling di ruangan itu seperti takutnya kalau ada orang masuk ya, atau binatang buas yang masuk. Tapi nggak ada siapa-siapa juga gitu loh. Dan dinyatakan teman-teman, hanya 28 hari aja keluarga Lutz ini mampu bertahan di rumah Amy Vitale itu. Mereka selalu mencium bau amis yang sangat menyengat. Bahkan mereka mendengar suara-suara misterius di berbagai sudut rumah. Barang-barang mereka pun bergerak sendiri teman-teman, bahkan berpindah di tempat yang lain. Ya, seperti ada yang pindahkan gitu. Selain itu, keluarga Lutz ini pun melihat ada penampakan anak kecil yang sedang berlari, seakan-akan seperti bermain di dalam rumah itu. Mereka pun mendengar suara tertawa, suara seperti teriakan gitu, suara seperti amarah, bahkan suara seperti orang menangis. Selain itu, mereka juga melihat sosok bayangan putih yang berdiri di tangga, antara naik tangga ataupun turun tangga, pokoknya di tengah-tengah tangga lah. Mereka melihat bayangan putih itu, lalu menghilang. Selain itu teman-teman, sang suami selaku dari kepala keluarganya itu mengalami perubahan ekstrim. Ya, suaminya itu mengalami perubahan ekstrim selama tinggal di rumah itu. Seperti gak sadarkan diri gitu. Seperti bukan dirinya. Dia seperti dirasuki. Ya, seperti orang kerasukan. Bahkan dia pun ketakutan gitu. Yang awalnya ceria, bisa bermain sama anak-anak, dia ini seperti orang yang mempunyai banyak masalah. Terdiam, merenung, bahkan tatapannya itu sangat kosong. Dan tiba-tiba seperti marah-marah gitu, tanpa ada masalah, tanpa ada alasan yang jelas. Marah-marahnya itu secara tiba-tiba, seperti ada yang membuat dia itu emosi. Dan hal itu pun ditakuti oleh sang istri, takutnya kalau dianya kerasukan dan melakukan hal sama seperti kejadian sebelumnya di rumah Amy Vitale itu. Kisah keluarga Lutz ini teman-teman menjadi heboh, menjadi sebuah cerita yang sangat laris, sebuah peristiwa yang begitu mengerikan pada zaman itu. Timbullah tuh koran, novel, semua itu surat kabar di sana sangat laris. Dan hal itu terjadi pada tahun 1977 teman-teman. Bahkan menceritakan kejadian yang terjadi pada keluarga Lutz di rumah Amy Vitale itu. Dibuatkan sebuah film juga teman-teman. Ya, film-film ya seperti film horor gitu teman-teman. Dan koran-koran bahkan novel itu pun mempunyai judul yang judulnya adalah The Amy Vitale Horror, yaitu rumah Amy Vitale berhantu. Film-film horor itu yang terinspirasi dengan kisah keluarga Lutz ini pun menjadi sangat laris, sangat terkenal teman-teman. Bahkan diterbitkan juga dengan judul yang sama dengan rumah itu pada tahun 1979. Dan dibuatkan film lagi tuh teman-teman, tapi judulnya itu berbeda, namun sama jalan ceritanya dan orang-orangnya juga ya berbeda juga sih. Tapi film itu muncul pada tahun 2005, sehingga kisah rumah Amy Vitale ini pun terkenal hingga saat ini teman-teman, dan menjadi sebuah sejarah. Ya, kisah rumah hantu ini mendunia. Walaupun kisah ini sangat terkenal, ada banyak perdebatan dan keraguan tentang fenomena ini teman-teman yang terjadi pada keluarga Lutz. Gak sedikit orang-orang mengatakan kalau keluarga Lutz ini mengada-ada gitu, membuat kehebohan dan dibuat agar semua orang itu menjadi takut. Ya, seperti bukan nyata gitu loh teman-teman, seperti sebuah halusinasi tinggi pada keluarga Lutz itu. Ya, bisa dibilang seperti keluarga yang gak mempunyai kerjaan gitu. Setelah hari ke-28 teman-teman, keluarga Lutz itu memutuskan untuk meninggalkan rumah Amy Vitale. Alasannya karena gak kuat lagi menghadapi gangguan-gangguan misterius itu di rumahnya.
Dan hal itu terjadi setiap hari, setiap waktu, entah pagi, siang, malam, sore, dan membuat mereka itu nggak tenang. Bahkan mereka pun serasa terganggu gitu loh. Apalagi setelah mereka menceritakan hal itu dan hal itu sangat heboh, mereka juga terganggu oleh cerita-cerita yang ditambah-tambah oleh orang. Mereka pun kepikiran dan membuat mereka semakin takut, dan mereka pun memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan menjualnya. Dan saat mereka sudah keluar di rumah Amy Vital itu teman-teman, mereka pun merasakan seperti mereka ini diikuti. Mereka masih merasakan ketakutan. Mereka masih merasakan gangguan-gangguan mistis itu teman-teman. Nah, akhirnya rumah Amy Vital ini pun kosong lagi nih dalam jangka waktu yang lumayan lama lah. Dan ada lagi nih keluarga yang lain memasuki atau membeli rumah itu. Dan mereka pun tinggallah di rumah Amy Vital itu teman-teman. Nah, pada saat si keluarga yang ketiga ini tinggal di rumah Amy Vital itu, banyak nih yang kepo. Mereka tuh sampai bertanya-tanya, apakah mereka ini akan mengalami hal yang sama dengan keluarga Lutz. Dan banyak yang penasaran, bahkan banyak juga yang masih datang ke rumah itu, silih berganti, sehingga membuat keluarga baru ini merasa terganggu gitu loh. Karena orang-orang ini datang ke dalam rumahnya saat mereka sedang santai, beristirahat, dan gak mau diganggu. Nah, selama mereka tinggal di situ, mereka itu tinggal lumayan lama teman-teman. Dan mereka melewati hari-hari seperti biasa. Keluarga yang tinggal di rumah itu pun mengatakan mereka nggak merasakan hal-hal aneh seperti keterangan dari keluarga Lutz. Mereka nggak pernah diganggu, mereka nggak pernah merasakan hal-hal atau peristiwa atau kejadian yang janggal di rumah itu. Namun selama mereka tinggal di rumah itu, mereka tuh malah terganggu dengan kedatangan orang-orang yang sangat kepo, yang banyak bertanya tentang apa yang mereka rasakan selama tinggal di rumah Amy Vital itu. Nah, setelah rumah itu sudah sekian lama ditinggal oleh keluarga ketiga itu teman-teman, mereka pun memutuskan untuk meninggalkan lagi rumah itu dengan alasan mereka sudah bosan dan ingin suasana baru. Mereka pun mengatakan mereka merasa terganggu dengan orang-orang yang selalu datang silih berganti. Akhirnya rumah itu kosong lagi. Dan tak lama kemudian rumah itu pun direnovasi teman-teman, menjadi agak bagus gitu, seperti terlihat nggak terlalu nggak terlalu horor lah. Jadi aura-auranya itu juga nggak terlalu terlihat seperti aura negatif. Akhirnya rumah itu pun dijadikan tempat wisata, ya tempat wisata horor. Jadi banyak banget pengunjung yang datang ke sana. Bahkan kalau memasuki rumah itu ada tempat-tempat yang terlarang, yang pengunjung nggak boleh memasuki area itu, seperti di kamar bekas kematian keluarga DeVeo itu teman-teman, di lantai 2, dan batasnya itu juga sampai di tangga. Dan mereka juga, para pengunjung-pengunjung yang datang ke sana, dilarang untuk turun ke ruang bawah tanah, yaitu ruang bawah tanah yang ditempati oleh Ronald DeVeo itu teman-teman. Jadi pengunjung ini datang hanya sekedar melihat-lihat ruangan tamu, ruangan depan, belakang, dapur, dan bagian tangga. Kalau lantai 2 mereka hanya bisa lihat-lihat dari bawah aja gitu. Rumah Amy Vital pun direnovasi beberapa kali teman-teman. Dan nama rumah Amy Vital pun diganti dengan nama alamat rumah itu, yaitu rumah 11 Houston Avenue atau rumah 112 Ocean Avenue. Nah, si pelakunya, Ronald DeVeo teman-teman, dinyatakan meninggal dunia di penjara pada tahun 2021. Saat itu usia Ronald DeVeo itu sudah 70 tahun teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang cerita rumah Amy Vital ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah.